kunci keberhasilan silase yaitu pertama ya harus kedap udara. Emang kan di silase itu berarti kan bakteri harus berkembang. Bakteri berkembang di anaerob dan juga kadar air harus rendah. Jika kadar air terlalu tinggi, keberhasilan silase akan rendah. Itu sih sebenarnya kunci prinsipnya mah. Oh, jadi sebenarnya cukup sederhana ya. Iya. Yang penting tinggal Kadar udara gitu. dan kadar airnya tidak terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih sobat ikan juragan semuanya. Kembali bersama saya Far Ramadan. Sekarang lagi main cukup jauh. Di mana nih? Di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oh iya, ini lagi di Kecamatan Pangalengan, lagi main ke Unit AMT KPPS Pangalengan. oh ini UPP ya tepatnya. Ya, Unit di pengolahan pakan. Unit pengolahan pakan KPPS Pangalengan. KPPS apa kebanyakan? Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Oh iya, iya. Jadi sini emang koperasi untuk rata-rata memang peternak sapi perah ya. Ya, Jadi peternak sapi perah, dan ini kita kebetulan lagi di unit pengolahan pakannya. Ya, Khususnya di Jawa. Jawa. Ini dengan siapa nih? Saya Fatul Rizwan Biman. Nah, Saya pelaksana di unit AMT ini. nah, ya, jadi ya, kita lagi sama Kang Fatur yang sebagai pelaksana di unit HMT kan. Ya, Kebetulan Kang Fatur ini teman satu kampus, satu angkatan lah, cuma beda jurusan aja. Terus akhirnya karena sama-sama di peternakan nih, akhirnya kita ketemu lagi di sini. Boleh jelasin nggak, sini kegiatannya apa aja? ya kalau di sini kegiatannya yaitu untuk pengadaan hijauan pakan ternak untuk anggota di koperasi KPPS sendiri. Yaitu kita penyediaan jagung dengan chopper, kita nyopper jagung dan kita menjadikan jagung itu menjadi silase dan terus didistribusikan ke anggota. Oh, jadi kegiatan utamanya bikin silase gitu ya, hijauan lah ya. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Oh ya, tadi kalau prosesnya gimana Kang, dari awal sampai jadi kayak gini nih? Oh ya, dari awal kita panen jagung sendiri, kita punya kebun dan punya mitra di Kecamatan Pangalengan ini. Kita panen menuju UPP. Setelah di UPP kita bongkar jagungnya. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 3-4 hari untuk menurunkan kadar air di jagung itu. Setelah itu dimasukkan ke mesin chopper, kita chopper dan chopper kita campur dengan probiotik, dan setelah itu kita kemas dengan mesin baler yang ada di situ. Oh iya, iya. Jadi ini mesinnya Iya, itu mesin baler. ini dari mana nih? Kayaknya dari asing nih ya. Nah, Katanya. mesin ini kita beli langsung dari Cina. Dari Tiongkok ya. Ya. Termasuk juga sama semua sepaket. Ya, kita plastiknya juga masih dari impor dari Cina. Oh iya. Berarti nanti bisa sambil dilihat tuh prosesnya kayak gimana ya. Apa keunggulannya Kang kalau pakai mesin ini? Katanya kan sebelumnya pernah pakai mesin lain, terus pakai mesin ini apa keunggulannya? Keunggulannya mesin ini kita produksinya bisa lebih cepat, sama bahan jadi silasenya itu lebih efektif lah. Jadi kita kemungkinan gagalnya lebih sedikit karena emang mesin ini bisa bikin silasnya itu lebih kedap dan juga lebih padat. Jadi persentase kegagalannya sedikit untuk pembuatan silasenya. Jadi emang kalau silasenya cuma tadi hijauan sama Probiotik aja. ya. Ini kalau segini bisa berapa kilo nih? Ini kemasannya beda-beda, jadi kita tergantung kepadatan di mesinnya. Jadi ada yang 61, ada yang 73 kilo, sampai ada yang 90 kilo. Jadi lumayan jauh juga ya, ada Ya. 60 sampai 90 kilo. Jadi kayak mesin wrapping gitu ya. Ya, Nah, kalau ini harga jualnya berapa kan kalau ini? Buat kan tadi katanya ada yang buat anggota sama itu. Buat Ya, ini, untuk- ini kasih tahu kan? ke anggota kita jualnya di Rp1.000 per kilonya, sedangkan untuk non anggota kita jual 1.500 per kilo. Jadi emang ada perbedaan cukup jauh ya? Ya. Kenapa tuh kan kalau boleh tahu? Ya, dikarenakan emang unit ini adalah bentuk pelayanan untuk anggota koperasi sendiri, jadi bukan untuk berbisnis, kita emang untuk Semata-mata kita untuk pelayanan ke anggota koperasi. Jadi memang ini tujuannya untuk pelayanan ya. Ya, Nah, ini kalau kapasitas produksinya berapa kan?
per hari kah atau per bulan? Kalau di kita per bulannya itu di angka 120 sampai 130 ton per bulan. Per harinya di sekitar angka 5 sampai 7 ton. Jadi yang makainya udah berapa persen dari anggota kira-kira? Apa udah semua? Apa Kurang lebih kalau dari seluruh anggota di KBS Pangalengan kurang lebih masih di bawah 5%. masih berapa persen ya? Karena memang baru juga Kang ya? Ya, kita di sini unit baru. Baru berapa lama ini? Kurang lebih baru setahun. Ini ada tempat buat naruh ini. Ya, bunker nih. Kalau tempat buat naruh ini buat berapa lama biasanya? Ini kuat kurang lebih 3 sampai 4 hari kuat. Oh, 3 hari. Kalau misalnya mau lebih dari itu kita ditutup terpal. Jadi biar tetap kedap walaupun emang nggak sepenuhnya kedap. Iya, Masya Allah ya, prosesnya cukup panjang tadi bahkan tapi kayak dari hulu sampai hilirnya kepegang ya, dari mulai di pertaniannya juga Ya. ada mitranya, terus juga nanti kita juga melayani untuk di peternakannya gitu ya. Nah kalau misalkan pastikan sendiri kenapa Kang sampai harus impor segala? Emangnya di lokal nggak ada ya, belum ada? Untuk saat ini ya kita emang udah berusaha mencari yang lokal, cuman emang kualitasnya belum memenuhi yang impor gitu, jadi belum setara lah. Tapi udah ada beberapa produk lokal yang bisa gitu, cuman untuk stok barangnya belum ada kejelasan. Oh, kontinuitasnya. Ya kita jadi belum berani ngambil resiko itu. Iya, iya. Terus kalau sebenarnya nih mungkin kan sekarang apalagi nih kebanyakan para peternak pada sering nonton YouTube nih kan, Ya. macam-macam tuh ada yang jelasin silase, fermentasi. Nah kalau peternak sendiri apa sih kalau kunci keberhasilannya silase atau fermentasi? Ya, sebenarnya kunci keberhasilan silase itu pertama ya harus kedap udara. Emang kan di silase itu berarti kan bakteri harus berkembang. Bakteri berkembang di anaerob dan juga kadar air harus rendah. Jika kadar air terlalu tinggi, keberhasilan silase akan rendah. Itu sih sebenarnya kunci prinsipnya mah. Oh, jadi sebenarnya cukup sederhana ya. Iya. Yang penting tinggal Kedap aplikasinya udara gitu. dan Oh. kadar airnya tidak terlalu tinggi. Tapi kan biasanya kan kalau silase nih nggak pakai probiotik, kenapa pakai probiotik kan alasannya? Kalau di kita pakai probiotik ya untuk mempercepat terjadinya fermentasi. Oh ya, Soalnya kan kita kan supply ke anggota kita tidak bisa menyimpan di sini terlalu lama dikarenakan memang kapasitas gudang yang masih terbatas. Jadi kita percepat fermentasinya dengan menggunakan probiotik. Oh, berarti ini kalau pengalaman anak nih kalau misalkan di sini berapa hari atau berapa minggu? Kurang lebih disimpan di sini kurang lebih harus seminggu. Tapi kalau untuk sampai hasil fermentasi berhasil itu Ya, fermentasi berhasil kalau menurut konsultan yang ada di KBS kurang lebih 2 minggu. 14 hari ya? Ya, 14 hari. Jadi 7 hari di sini, 7 hari di peternak. Oh. Nah kalau misalkan kalau silase nggak pakai probiotik kan mungkin bisa lebih lama dari itu ya? Ya, bisa jadi hampir nyampe 21 hari. Siap. Oke, itu aja kan. Ya. Makasih banyak udah dikasih kesempatan untuk berkunjung ke sini. Semoga bisa silaturahmi terus. Ya. Oke, gitu aja Sobat Juragan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Juragan. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.